잡아줄 힘은 없어. 눈을 씻고 찾아봐도 보이지가 않는데 어디 있어. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Desain Web Expert atau Web Responsive. Nah, untuk mata kuliah desain, mudah-mudahan kalian dalam kondisi yang selalu sehat walafiat ya, dan kita bisa suatu hari ketemu di kuliah yang mungkin tatap muka, karena kita semua berharap semoga musibah ini atau pandemi ini segera berakhir ya. Nah, tapi jangan patah semangat, jadi kalian tetap harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti perkuliahan ini sebaik mungkin ya. Yang pertemuan ketujuh yaitu tentang mencontohkan konsep web responsif dalam sebuah riset user dengan pendekatan user experience. Yang pertama yang diharapkan adalah kalian dapat menjelaskan tentang pendekatan user experience, lalu ketepatan dalam merinci pendekatan user experience. Nah, bentuk tesnya adalah quiz, sedangkan penugasannya adalah membuat 6 tahapan desain dalam user experience. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi yang ketiga ini kita akan masuk ke pendekatan user experience ya. Nah, di sesi yang ketiga ini adalah targetnya kalian dapat menjelaskan tentang konsep dasar web responsif dalam sebuah riset user dengan pendekatan usability dan user experience. Nah, untuk metodenya seperti biasa menggunakan praktikum dan diskusi, kemudian kegiatan pembelajarannya. Ini kita akan memahami lebih dalam tentang user experience. Nah, yang jadi penekanan di sini adalah bagaimana kita memahami dari kebutuhan user. Nah, jadi user experience ini harus dapat mengkombinasikan antara kebutuhan user, tujuan bisnis, dan bagaimana rancangan dari aplikasi itu sendiri. Nah, seperti contoh di sini. Ini ada perbandingan ya, dua buah website yaitu Google dan Bing. Nah, kalau misalkan untuk dari Google ini lebih banyak referensi ya. Di sini history of orchids. Nah, dia akan mengarahkannya ke sebuah artikel. Tapi kalau Bing dia lebih kepada interaktif map-nya. Nah, mungkin tampilannya seperti ini. Ya. Jadi kalau Google ini banyak sekali referensi. Ya, jadi banyak sekali opsinya sehingga memudahkan user. Nah, sedangkan Bing kalau kita lihat sini perbandingannya dia nggak banyak referensinya. Nah, user experience design dapat menggambarkan sebuah proses. Nah, contohnya di sini nih, kalau untuk yang user experience design yang kurang bagus, ini dia nggak ada proses loadingnya, sehingga user tidak akan tahu berapa lama dia harus menunggu sebuah proses. Tapi kalau good UX dia di sini ada gambaran seberapa lama prosesnya. Nah, ini juga ada yang kedua yaitu bad UX dan good UX. Yang kedua, yang pertama kombinasi warna juga diperlukan dalam sebuah UX. Nah, di mana yang bad UX ini nggak ada kombinasi warna apapun, sedangkan yang good UX-nya di sini ada kombinasi warna hijau ya, kemudian perataan teksnya yang nggak terlalu yang teksnya yang lebih besar dibandingkan yang sebelahnya.
Nah, ini contoh lainnya. Nah, kalau yang bad UX ini terlalu banyak teks tapi gambarnya kecil. Kalau good ini lebih ke variasi dari gambarnya. Nah, the UX iceberg. Nah, ini digambarkan adalah sebuah fenomena gunung es ya. Nah, surface ini visual design yang terlihat, sedangkan project kalian itu di sini. Jadi tertutup oleh sebuah gunung es. Nah, gambarannya di sini ini adalah yang terlihat. Jadi di bawahnya gunung, di bawahnya desain ini banyak sekali arsitektur. Di sini ada skeleton, yaitu di sini yang berbicara tentang interface design, navigasinya, kemudian informasinya seperti apa, ini lapisan skeleton. Kemudian di lapisan strukturnya ada interaksi desain dan informasi arsitektur. Lalu di scope-nya bagaimana fungsional dari spesifikasi dan isi dari kebutuhan usernya. Kemudian yang terakhir ada strategi yang menggambarkan di sini ada kebutuhan user, kemudian tujuan dari situs yang dibangun. Ini adalah basic dari UX iceberg. Jadi yang UX iceberg ini gambarannya seperti ini. Nah, di sini apa saja sih yang dipayungi oleh UX? Yang pertama ada user research. Nah, ada business analyst, ada visual design, front-end developer, content strategist, UX strategist, information architect, dan interaction design. Nah, ini adalah ya bisa dibilang mereka sebagai mereka adalah sebagai individu. Jadi job desk-nya itu beda-beda antara researcher, business analyst, visual design, front end, content, UX, information architect, dan interaction design. Kalau fungsinya mungkin nanti bisa dilihat lagi ya di sini. Pada intinya ini tuh masing-masing ada job desk-nya, ada tugasnya ada tugasnya sendiri-sendiri. Nah, di sini ada gambaran perbandingan antara aplikasi dan arsitektur. Aplikasi itu apa yang terlihat, arsitektur itu, dan sedangkan arsitektur itu rancangan ya, lebih kepada rancangan. Lapisannya tuh sampai mana gitu. Nah, ini juga ada peran masing-masing dari UX role dan arsitektur. Nah, ini saling berhubungan ya. Nanti user researcher ini berhubungan dengan surveyor. Lalu di arsitek ini berkaitan dengan menghasilkan interaction design. Terus move and plan closet organizer ini akan menghasilkan sebuah informasi arsitek. Lalu di orang yang bekerja sebagai interior design dia akan menghasilkan sebuah desain UI. Lalu dry, wallet, and bricklayer dia akan membreakdown front end developernya. Sedangkan yang plumber and electrician dia akan membackup developernya. Nah, ini masing-masing ya. Mungkin gambaran dari yang sebelumnya supaya kalian lebih jelas gitu ya tugas dari masing-masing user experience itu apa saja. Ya, di sini ada UX research, dia mempelajari, kemudian dia juga memahami persona, observasi, focus group, usability, dan sebagainya di sini. Jadi dia juga harus menguasai aplikasi ini. Terus ada interaction design, ini lebih kepada desain dari si UX-nya, lalu ada informasi arsiteknya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, ini ada dua bagian ya. Kalau UI itu UI design, front end sama back end. Kalau yang UX ini user research, interaction design, dan informasi arsitektur. Jadi ini di dalamnya ya. Nah, ini ada latihan, nanti mungkin bisa diisi di assignment. Nanti saya buat kolom-kolomnya, tapi pada intinya kalian adalah mengobservasi contoh satu website komersil yang sudah berbasis responsif. Boleh apa saja, kalau bisa sih yang komersil ya, misalnya Tokopedia nih, kebutuhan usernya tuh apa sih ya dari Tokopedia. Nah, kemudian tujuan website dari Tokopedia nih apa saja sih, diuraikan aja di sini. Kemudian proses bisnisnya gimana, proses bisnis yang berjalan itu di sini adalah di situ tuh ada aktivitas bisnis apa aja. Misalkan ada pembelian, ada jual pulsa, itu kalian jelasin aja proses bisnisnya di situ seperti apa. Paling nggak 3 proses bisnis ya di sini.
Karena kalau website komersil biasanya lebih dari satu proses bisnis, itu pastinya. Oke, demikian materinya. Mudah-mudahan kalian mengerti semuanya dan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan sampai patah semangat, jangan sampai kalian menyerah walaupun kita di tengah kondisi yang seperti ini, dan jangan lupa nanti dicek Indikosnya, dan kalau misalkan ada pertanyaan bisa kalian isi di forum. Mudah-mudahan materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan kalian bisa mengerti serta dapat mengembangkan. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.